Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pejikul. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman Pejikul, konten kali ini kita akan membahas tentang pemain-pemain keturunan yang mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia ya. Dan itu juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyampaikan bahwa ada setidaknya dua pemain keturunan yang sedang diproses kewarganegaraannya, dan salah satunya yaitu berposisi sebagai striker. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi publik pecinta timnas Indonesia, karena pemain-pemain yang digadang-gadang mengisi pos striker ini mempunyai clue. Ya, clue-nya dari Erick Thohir yaitu dia masih muda, kemudian dia memang perlu untuk beberapa waktu untuk menyesuaikan atau mendongkrak ketajaman ini timnas Indonesia, dan kemudian dia bermain di Liga Top Eropa. Dan untuk clue ini mengerucut pada, kalau menurut saya mengerucut pada salah satu nama, yaitu Jens Reven ya, pemain Eredivisie yang U20 ya, tentunya masih berusia 18 tahun. Kemudian dia juga mempunyai fisik yang baik, tinggi 188 cm. Dia mempunyai insting gol yang baik sebagai seorang tipikal striker nomor 9 ya. Dan dia tentu saja dengan umurnya yang masih muda ini masih berkembang lebih jauh lagi, apalagi nanti kalau misal dilatih oleh Coach Sintayong dan stafnya ya, tentu saja akan mengalami peningkatan yang signifikan seperti Rafael Strijk yang sudah dari umur muda sudah bergabung dengan timnas Indonesia dan menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia di kelompok-kelompok umur dan juga timnas senior ya. Dan kalau misal Jens Reven ini tentu proyeksinya tetap pada apa yang dicanangkan oleh Coach Sintayong, yaitu bisa bermain sekitar minimal 10 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan Jens Reven ini masih bisa terus berkembang dan berkembang, apalagi dia juga salah satu pemain yang cukup produktif di klubnya ya. Dan kalau nggak salah sampai sekarang walaupun di timnas U20 atau U23 dia di tim U20 atau U23 dia bisa melesakkan setidaknya 2 digit gol ya. Kalau kemarin juga kita melihat dalam kunjungan Sintayong ke Eropa, dia sempat mampir juga di Belanda dan juga berfoto bersama Jens Reven ya. Jadi itu juga menguatkan sinyal apa yang diutarakan oleh Erick Thohir, bahwa salah satu striker muda ya, timnas Indonesia nantinya yang akan segera diproses bulan Juni kemungkinan sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat melawan Irak dan juga Filipina. Tapi sekali lagi, jika belum salaman itu hanya rumor ya, dinunggu perkembangan selanjutnya dari PSSI tentunya ya. Kemudian yang kedua yang sinyalnya kuat yaitu Calvin Verdong. Ini pemain dari Nijmegen yang berposisi sebagai bek kiri, bisa juga di LMF, bisa juga di winger, dan seringkali juga main di CMF, central midfielder juga, dan memiliki tendangan kaki kiri yang sangat baik, umpan crossingnya baik, kemudian dribbling speednya juga baik, kemudian yang jelas untuk skill bertahan dan skill menyerangnya itu sebagai wingback dia sangat baik, dan tadi versatile, bisa banyak di posisi. Jadi ini juga salah satu kesukaan Sintayong, dan kemarin juga sempat berfoto bersama Sintayong. Itu juga sinyal kuat bahwa Calvin Verdong ini kemungkinan besar akan diproses. Dan juga jadi Calvin Verdong sendiri mengatakan bahwa memang saat ini sedang dalam proses, dan dia malah bermimpi bisa
masuk ke Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Karena usianya 27 tahun, usia emas, dan kemungkinan besar dia tidak akan dipanggil oleh timnas Belanda. Jadi dengan timnas Indonesia ya sejauh mungkin bisa melaju di babak kualifikasi ya, bisa babak kualifikasi ketika nanti bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia ya. Oke, Calvin Verdong mempunyai tendangan bebas yang sangat baik juga, bisa jadi opsi kedua setelah Tom Hay, dan dia juga bisa jadi opsi penendang bola-bola mati di entah itu corner maupun tendangan bebas ya setelah Tom Hay. Dan usianya masih 27 tahun, dengan Tom Hay sudah hampir masuk ke 30 tahun, sekarang 29. Jadi nantinya akan mampu memperkuat lini pertahanan dari timnas Indonesia di sisi kiri, dan juga menambah persaingan tentunya yang sehat, kedalaman skuad yang baik di sisi kiri setelah kemarin Shane Patinama, kemudian Pratama Arhan, kemudian Edo Febriansyah, dan terakhir Nathan Choaon yang terakhir bermain sangat baik melawan Vietnam. Ini tentu akan menambah persaingan yang lebih ketat lagi dan kedalaman skuad yang lebih ketat lagi di sisi kiri. Ini sangat baik untuk timnas Indonesia ke depannya ya. Jadi siapapun yang nanti diproses itu tentunya untuk memperkuat timnas Indonesia dan juga meningkatkan level timnas Indonesia. Karena yang di proses kewarganegaraan itu juga mempunyai standar, dan itu sesuai dengan aturan FIFA, yaitu maksimal di kakek atau neneknya, dan semua kakek nenek semua dari garis keturunan kakek dan nenek ya. Jadi ini sah, dan setelah di proses kewarganegaraan ya sudah menjadi WNI semua pemain timnas Indonesia. Tidak ada istilahnya local pride, tidak ada istilahnya naturalisasi, semua adalah pemain timnas Indonesia. Dan itu yang disebut oleh Erick Thohir, dua kemungkinan ya. Ini hanya kemungkinan menurut saya, satu striker dan satu pemain belakang kiri. Dan satu lagi yaitu kiper Martin Paes yang memang sedang dalam proses dari kemarin ya di arbitrase, ini sedang diusahakan, dan Erick Thohir mengatakan 99% yakin bahwa Martin Paes nanti Juni bisa debut di timnas Indonesia. Ini kabar yang sangat baik juga. Dan kemudian ada beberapa nama yang muncul lagi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, seperti Jairo Riedlewald, kemudian dan Zandbergen ya, striker Sparta Rotterdam U23, dan juga ada Kevin Dix, bakal RPC ya. Setelah yang terakhir yaitu Emil Audero Mulyadi. Ini yang sedang hangat, Emil Audero Mulyadi, yang kemarin dikunjungi oleh Erick Thohir, dan di postingan Erick Thohir bersalaman dengan Emil Mulyadi. Ini sebagai tanda apakah ini hanya sekedar salaman silaturahmi atau memang salaman bergabung dengan timnas Indonesia. Karena Erick Thohir pernah bilang siapapun pemain yang akan diproses itu sebelum salaman dengan saya, sebelum foto dengan saya, ya itu hanya sekedar rumor. Apakah Emil Mulyadi menjadi target atau sudah lock dalam posisi pindah kewarganegaraan untuk timnas Indonesia, setelah sebelumnya memang Emil Audero ini sangat menginginkan untuk bergabung dengan timnas Italia, karena ya dia masih punya kesempatan untuk masuk ke Euro tahun 2024 ini. Tapi kalau dia dari listnya, dia adalah pilihan ketujuh kiper Italia ya, Donnarumma, Vicario, dan banyak sekali saingannya. Jadi opsi untuk memilih timnas Indonesia adalah opsi yang cukup realistis sebetulnya untuk Emil Audero Mulyadi. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Kalaupun Emil bergabung, tentu saja akan menambah lagi kekuatan timnas kita di lini pertahanan. Setelah back kita juga semakin kuat dengan hadirnya Aceh Ijes, Justin Hubner, ada Jordi Amat, Erkan Bracket juga, ada Sandy Walsh. Kemudian di belakang nanti kiper ada Martin Paes dan juga Emil
Audero tentu saja persaingan di lini belakang itu sangat-sangat ketat dan tentunya high level untuk timnas Indonesia ya. Level kita akan semakin naik. Kita tunggu saja, dan Kevin Dix bakal PC juga mungkin sedang menunggu apakah dia bersedia, karena terakhir juga dia terhambat oleh orang tua ya, izin orang tua. Oke, konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen, dan jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.